Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada maghrib hari ini kembali kita bisa bermajelis untuk melanjutkan pelajaran kita yang terpending ya. Beberapa waktu ya. Nasallallahu azza wa jalla ayyamunna alaina at-taufiq was-sadad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada takrir tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu pintu untuk masuk pada tauhid uluhiyah. Ya. Pahami ya? Jadi tauhid rububiyah babun liddukhul ila tauhid al-uluhiyah. Kalau takrir rububiyahnya bagus, kalau pintunya bagus, jalan masuknya kan bagus. Ya. Walaupun tauhid rububiyah itu diyakini sebagian besar manusia kecuali orang-orang yang ateis. Tapi keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah juga masih banyak yang keliru ya. Masih banyak yang tidak benar. Karena itu kita sebagai ahlu tauhid ya takrirnya harus lebih bagus. Dan sudah kita sebutkan dahulu dalil-dalilnya dan beberapa contoh seperti siang dan malam, matahari dan bulan ya. Dan seterusnya yang menunjukkan tauhid rububiyah. Karena itu kesimpulan dari muallif rahimahullah, beliau mengatakan Ar-Rabb huwa al-ma'bud. Ar-Rabb huwa al-ma'bud. Apa maksud dari kalimat ini? Ya, maksudnya kalau Allah sebagai Rabb, pencipta, pemelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, ya segala sifat-sifat rububiyah, itulah yang berhak untuk dijadikan ilah. Itulah yang berhak untuk dijadikan ma'bud. Bukan maknanya Rabb sama dengan ma'bud, bukan. Karena maknanya berbeda. Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Kalau ma'bud artinya yang disembah. Tapi yang diinginkan di sini takrirnya, kesimpulannya bahwa kalau engkau meyakini bahwa Allah itu Rabb, maka keharusannya engkau harus
menjadikan Allah sesembahan. Kalau Allah Rabb yang mencipta tadi satu, maka yang disembah juga harus satu. Makanya kenapa banyak orang tauhid uluhiyahnya ada kekeliruan, itu lahir dari rububiyahnya juga yang keliru. Ya, kadang mereka meyakini bahwa ada yang diberi oleh Allah kekuasaan, walaupun di bawah kekuasaannya Allah, untuk mengatur sebagian alam. Ya kan? Mengatur sebagian alam. Kalau orang-orang sufi kan ada kutub, ada wali, ini bisa begini, ini bisa begini. Ini sebenarnya halalnya, kekeliruannya dari rububiyah. Maka keliru pula nanti uluhiyahnya, ya, penyembahannya. Karena dia keliru di sini ketika dia meyakini misalnya ada sebagian makhluk yang diberi kekuasaan walaupun terbatas, maka dia akan menyembahnya walaupun juga terbatas. Padahal itu nanti dihukumi kesyirikan. Ya. Jadi Rabb, kalau Allah Rabb yang benar, yang hak, maka dia juga yang disembah yang hak. Kalau Rabb satu, maka yang disembah juga harus satu. Itu bahasanya kelazimannya. Kalau Rabb melahirkan tauhid rububiyah, ya. Kalau dia bertauhid rububiyah, mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, makanya kaidahnya ulama, tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kamu meyakini Allah satu sebagai pencipta, pemelihara dan seterusnya, maka itu mengharuskan kamu menyembah hanya satu. Kalau kamu tidak lakukan, berarti tauhid rububiyahmu tidak benar. Karena itu keharusannya. Ya. Sama kalau kita makan mengharuskan apa? Kenyang, ya. Makan mengharuskan kenyang. Berarti kalau kita makan tidak kenyang, ada yang salah dari yang kita makan. Atau ada yang salah dari tubuh kita, kenapa tidak kenyang? Nah, paham? Ya kan? Jadi kalau kita mengatakan Allah satu-satunya yang mencipta, ya mengharuskan kita menyembah satu juga. Kalau tidak berarti ada yang keliru di sini. Ya, karena itu keharusannya. Dan sebaliknya, tauhid uluhiyah tatadammanu ya tauhid rububiyah. Ketika orang menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, pasti dia mengandung, sudah dalam tauhidnya itu terkandung tauhid rububiyah. Karena tidak mungkin dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, kemudian dia tidak meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Itu otomatis. Ya. Itu otomatis. Jadi dua tauhid ini
saling terkait satu dengan yang lain. Kalau ini rusak, berarti ini juga rusak. Kalau ini rusak, berarti ini juga rusak. Jadi ketika dia menyembah misalnya selain daripada Allah, kenapa dia sembah? Berarti tauhid rububiyahnya juga rusak. Nah. Jadi itu kesimpulannya ya. Sebagaimana yang disebutkan di situ, Ar-Rabb huwal ma'bud. Wa dalilu qauluhu azza wa jal, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi wa antum ta'lamun. Lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. U'budu ya ma'bud. Siapa yang disembah? Rabb. Tidak boleh menyembah yang bukan Rabb atau yang tidak memiliki rububiyah. Kenapa orang menyembah selain Allah? Karena dia menyangka selain Allah itu punya rububiyah. Makanya kalau dia meyakini rububiyah hanya satu, Allah, berarti yang disembah juga Allah. Maka manusia diajak berpikir, sembahlah Rabbmu. Siapa Rabb kita semua? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berarti Rabb kita sama atau tidak? Ya sama. Berarti yang disembah juga harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Kemudian disebutkan rububiyah Allah yang lain. Menurunkan air dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Itu kan semuanya sifat rububiyah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah Rabb saya dan Rabb kalian. Maka sembahlah hanya kepada Allah. Di akhir dari beberapa ayat tersebut Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Setelah perintah ini menyembah siapa yang disembah Rabb, ada larangan supaya penyembahan itu sempurna. Jadi ada yang perintah, ada larangan. Karena itu agama tidak akan bagus kalau hanya isinya perintah saja. Demikian juga sebaliknya, agama ini tidak akan bagus kalau isinya hanya larangan saja. Santri itu tidak akan menjadi santri yang baik kalau diperintah terus, tidak pernah dilarang. Tidak bisa juga jadi santri yang bagus kalau semuanya dilarang terus. Iya. Maka harus ada perintah, ada larangan. Iya. Yang jelas perintah dan larangan itu harus klop. Tujuannya sama. Tidak boleh bertentangan antara perintah dan larangan. Harus ujungnya muaranya sama. Ya. Di sini dikatakan u'budu rabbakum. Perintah kan? Di sini larangan. Larangan ini sama maknanya ke sini. Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah anda dan tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, tandingan di sini ilah. Wa antum ta'lamun,
rububiyahnya Allah. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan. Artinya kamu menyembah selain daripada Allah. Nanti akan dijelaskan bentuk-bentuk penyembahan. Dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah itu satu-satunya Rabb. Berarti sama kan? U'budu Rabbakum. Jangan kamu jadikan tandingan sesembahan yang lain. Sementara kamu tahu bahwa Allah itu Rabb kalian. Klop. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar yang disembah illallah. Maka tidak akan benar iman kalau hanya mengatakan la ilaha. Tidak benar juga iman kalau hanya dia mengatakan yang saya sembah hanya Allah. Tapi dia tidak menafikan apa yang disembah selain daripada Allah. Harus klop dua-duanya. Ya. Ya kehidupan kan begitu. Kalau mau sehat makan ini dan jangan makan ini. Makan ini tujuannya sama dengan larangan ini. Ya kan? Kalau punya kendaraan begini cara pakainya. Jangan begini. Ya tujuannya sama supaya tidak rusak. 6. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadzal asya, ini tadi pencipta yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Maknanya sama, ini kesimpulannya. Kalau Allah itu Rabb, pencipta beberapa yang disebutkan dalam ayat tadi dan juga sebelumnya, itulah yang berhak untuk diibadahi. Berarti apa yang disembah oleh manusia sekarang selain daripada Allah, ya itu juga sesembahan. Tapi dia tidak punya hak untuk disembah. Karena dia juga tidak punya hak rububiyah. Ya kesimpulannya begitu mudah. Ya sudah? Sampai sini sudah? Nah, kemudian beliau masuk berbicara tentang ibadah. Nah, masuk pada tauhid uluhiyah. Jadi sebelumnya takrir rububiyah untuk masuk pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah nanti berbicara tentang ilah. Tentang ma'bud. Kalau berbicara tentang ma'bud berarti bicara tentang ibadah. Qala anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Mislu habis itu al-Islam. Ya. Al-iman. Kemudian al-ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa minhu ad-du'a wal khauf dan seterusnya. Beliau sebutkan 14 jenis ibadah. Jadi ketika beliau menyebutkan macam-macam ibadah, beliau sebutkan dulu ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Kembali kepada maratibul din. Tingkatan agama. Karena agama itu ibadah. Ya kan? Ini kan ma'ruf dalam hadis. Dikenal dengan hadis Jibril. Atau hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Nah, kita tidak bahas itu supaya tidak panjang lebar. Sekarang hubungannya di sini. Beliau mengatakan macam-macam ibadah dimulai dengan Islam.
baru kemudian iman. Apa bedanya Islam dengan iman? Apa bedanya? Nah, ini dua kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat yang kalau disebutkan bergandengan, sebutkan dua-duanya, maka maknanya berbeda. Nah, jadi kalau beliau mengatakan mislu Islam wal iman, berarti disebutkan dua-duanya. Berarti maknanya berbeda. Tapi kalau dia disebutkan satu, ketika orang bicara Islam, ya bicara iman. Ketika orang bicara iman, berarti bicara Islam. Apa contoh yang lain? Seperti al-birri wat taqwa. Al-bir wat taqwa. Kalau digandengkan begini, maknanya berbeda. Tapi kalau orang mengatakan mari kita berbuat kebaikan, berarti takwa. Mari kita bertakwa, berarti kebaikan. Tapi kalau disebut dua-duanya, maknanya berbeda. Albir, amalan-amalan kebaikan. At-taqwa, menghindari dosa-dosa dan maksiat. Nah, itulah kaidahnya. Idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Itu bahasanya ulama ya. Kalau kedua-duanya berkumpul, maknanya berbeda. Kalau berbeda, maksudnya tidak berkumpul, maknanya sama. Albir itu juga takwa, takwa itu juga albir. Islam itu juga iman, iman itu juga Islam. Ya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maknanya berbeda. Ya, jadi disebutkan dulu Islam. Nah sekarang ketika disebutkan bersamaan berarti maknanya berbeda. Kalau begitu apa maknanya Islam di sini? Ketika berbicara tentang ibadah. Nah, Islam adalah amalan-amalan yang zahir. Iman, amalan-amalan batin. Jadi ketika dikatakan macam-macam ibadah seperti Islam, artinya amalan-amalan yang zahir. Apa itu amalan-amalan yang zahir? Ya, seperti kita sekarang belajar. Ini amalan zahir. Salat, amalan zahir. Membayar zakat, amalan zahir. Nanti juga beliau sebutkan contohnya sebagian di situ. Kalau amalan batin, apa contohnya? Ya misalnya tawakal, rasa takut, berharap, kecintaan, dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan batin. Maka disebut Islam karena dibawanya ini nanti muncul amalan-amalan, muncul ibadah-ibadah ya lebih khusus, muncul ibadah-ibadah yang banyak. Maka disebut dulu yang umum, macam-macam ibadah ya Islam. Nanti dibawanya banyak macam ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah adalah iman. Nanti dibawanya banyak macam-macam ibadah. Sudah ya, sebelum kita bahas ihsan, tauhid tadi ya, kembali ke sini sedikit supaya lebih jelas di sini. Tauhid rububiyah. Tadi Allah sebagai Rabb.
Ya makanya sebagian ulama mengatakan apa itu tauhid rububiyah? Tauhidullahi bi af'alihi. Kalau tauhid uluhiyah, tauhidullahi bi af'alil ibad. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Mencipta, mematikan, menghidupkan, memelihara, perbuatannya siapa? Perbuatannya Allah. Makanya orang belum bertauhid kalau hanya mentauhidkan Allah dengan perbuatannya Allah. Belum benar tauhidnya. Kenapa? Karena itu perbuatannya Allah. Sekalipun engkau tidak mengakuinya, misalnya sekalipun, yaitu perbuatannya Allah. Tidak ada tandanya kamu bertauhid di situ. Ya. Maka sekarang yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatannya kamu. Perbuatannya hamba. Itulah tauhid uluhiyah. Makanya orang dihukumi musyrik dengan perbuatannya Allah atau perbuatannya makhluk. Ya perbuatannya dia, bukan perbuatannya Allah. Ya walaupun bisa juga dia musyrik dalam tauhid rububiyah, tapi kan jarang yang mengingkarinya. Tapi perbuatannya hamba yang menyembelih selain daripada Allah, siapa punya perbuatan? Makhluk, hamba. Ya makanya para nabi diutus oleh Allah, semua nabi dan rasul datang mendakwakan ini. Tauhid uluhiyah. Mengajari manusia supaya perbuatannya, ya, ibadahnya maksudnya, ucapannya, keyakinannya, dan perbuatannya itu bertauhid. Ya, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertentangan di mana-mana, perselisihan, bahkan sampai adanya peperangan karena masalah tauhid. Ya, jadi kalau berdakwah itu mendakwakan tauhid memang harus siap punya banyak musuh. Ya. Musuhnya dari sisi tauhid. Orang berdakwah dari sisi yang lain juga punya musuh. Kalau orang berdakwah dari sisi kekuasaan, ya kan ada juga musuhnya, ya. Yang sama-sama mau berkuasa kan begitu. Ya, kalau yang berdakwah kepada ekonomi, misalnya, walaupun itu bagian dari dakwah ya, juga punya musuh ya. Ya, yang mendakwakan juga ekonomi. Kalau misalnya kita mendakwakan ekonomi Islam misalnya ya, kan ada ekonomi liberal, ada ekonomi kapitalis. Ya itu kan musuhnya juga. Jadi semuanya punya musuh. Tapi kalau kita lihat sejarah para nabi, semua permusuhannya diawali dan diakhiri dengan ini. Mengajari manusia, mendakwai manusia untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Bukan karena kekuasaan, bukan karena ekonomi, bukan karena BBM mau naik. Misalnya ya. Bukan karena ada yang membunuh, ya walaupun itu juga dosa, bukan yang lain-lainnya. Tapi karena ini dakwanya kepada dakwah ya tauhid. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak dimusuhi Nabi ekonominya ya. Tidak dimusuhi Nabi kekuasaannya. Tidak dimusuhi Nabi, misalnya Nabi mengatakan saya tidak la ilaha. Maka berarti disuruh didakwai semua amalan-amalan zahirnya hanya untuk Allah. Semua
amalan-amalan zahirnya hanya untuk Allah. Ketika salat, puasa, nyembeli, didakwai lillah. Ketika dia palingkan selain daripada Allah, berarti dia masuk dalam kesyirikan. Kalau didakwai kepada keimanan, artinya didakwai seluruh ibadah-ibadah batinnya lillah, hanya untuk Allah. Ya. Ketika bertawakal, ketika berharap, ketika takut, dan seluruh amalan-amalan batin yang lain, ar-raghbah war-rahbah, itu lillah. Ya, lillah. Nah, sekarang yang ketiga, maratib agama yang ketiga al-ihsan. Ihsan ini derajat yang paling tinggi dari derajat dalam agama. Ketika didakwai kepada ihsan, artinya ihsan ini menyempurnakan Islam dan iman. Ya. Menyempurnakan Islam dan iman. Jadi mendakwai ibadah supaya berbuat ihsan artinya mendakwai manusia supaya tauhidnya kepada amalan zahir itu disempurnakan. Ya, disempurnakan. Amalan batinnya juga disempurnakan. Nah, kan itu dalam hadis al-ihsan an ta'budallaha. Ya, berarti kan mengajak kepada tauhid, ya, an ta'budallaha. Tapi bagaimana supaya derajat penyembahan itu an ta'budallaha dengan Islam tadi, dengan iman, supaya mencapai derajat ihsan? Apa yang dikatakan Nabi? Ka'annaka tarahu. Nah, jadi Islamnya dan imannya ka'annaka tarahu, berarti naik derajatnya menjadi ihsan. Seakan-akan engkau melihat, menyaksikan. Maka ulama mengatakan ini namanya ihsan. Kan ada dua ihsan. Derajat yang pertama derajat musyahadah, melihat, menyaksikan. Ketika menyembah Allah, apa yang disaksikan? Apa yang dilihat? Bukan dilihat dengan mata, tapi dilihat dengan hati. Ya, melihat dengan hati. Kalau saya sholat, ya, setelah sholat berulang-ulang, bertahun-tahun, sekarang mau dinaikkan derajatnya menjadi derajat ihsan. Sholatlah kamu seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya hatimu melihat Allah, kamu sholat. Sehingga tidak peduli orang lihat atau tidak. Tidak peduli orang puji atau tidak. Tidak peduli ditegur, dibully atau tidak. Itu namanya derajat musyahadah. Ya, kalau kita kan kadang kalau dilihat orang tambah semangat. Kalau tidak dilihat orang kurang semangat. Ya, berarti dia baru Islam, baru iman, belum ihsan. Tapi kalau dia lakukan sama ketika dilihat atau tidak dilihat orang, dia yang melihat. Ya. Saya ibadah hanya untuk Allah, maka saya juga mengharap pahala hanya dari Allah. Tidak butuh dan tidak peduli dengan makhluk. Itu namanya musyahadah. Ya, ka'annaka tarahu. Yang kedua,
Fa illam takun tarahu, yani berislamlah, ibadahlah dengan Islammu, dengan imanmu, ibadah yang zahir, ibadah yang batin. Kalau kamu belum bisa melihat dengan hatimu, maka yakinilah maka Allah melihatmu. Ini namanya ya muraqabah. Allah senantiasa memperhatikan. Ya, Allah yang memperhatikan. Allah yang lihat kamu ibadah. Hatimu tahu bahwa Allah melihatmu. Kalau orang ibadah, dia tahu bahwa Allah melihatnya, apa yang dia lakukan? Dia akan sempurnakan ibadahnya. Kan begitu. Kalau santri belajar, dikatakan nanti gurumu hadir melihatmu, dia akan sempurnakan belajarnya. Dia akan perbaiki ujiannya karena ada pengawas. Ya. Kalau tidak begitu biasanya ya dikerja tapi tidak sempurna. Makanya derajat ihsan itu artinya menyempurnakan derajat keislaman dan keimanan. Menyempurnakan ibadah yang zahir dan batin. Bukan sekedar dikerjakan lagi. Ya. Tapi betul-betul dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Ya. Dan itu sesuatu yang sangat berat. Tapi ya itulah derajat yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita bertauhid, ya dimulai dulu dengan mengerjakannya secara zahir. Mengerjakannya dengan batin. Lama-lama akan sempurna. Semua pekerjaan begitu. Ya kan? Orang bertukang, ya kan yang penting kerja dulu. Terus ketika lama-lama, oh bagaimana supaya ini lebih lurus, ini lebih bagus, ini lebih. Nah, berarti naik derajatnya. Nah, dulu ikut-ikut sebagai apa? Tukang pembantu, kemudian jadi tukang. Setelah jadi tukang, lama-lama naik menjadi tukang ahli. Lama-lama jadi mandor karena dia sudah tahu ya semuanya. Kita juga begitu berislam. Ya. Berislam. Yang penting dikerjakan dulu. Yang penting hadir dulu. Sama kalau belajar. Mungkin awalnya kurang ikhlas. Tapi ikut terus. Ternyata tidak bisa kalau tidak ikhlas. Ya tidak melekat. Tidak nyaman di dalam hati. Tidak ada perasaan tidak enak. Kalau bukan karena Allah. Sebagaimana orang dahulu. Talabnal ilma li ghairillah. Fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dulu belajar bukan karena Allah. Karena orang tua. Karena teman. Karena malu. Karena ingin gelar. Karena ingin dihormati. Karena ingin. Tapi ternyata itu tidak benar. Ilmu itu tidak mau. Karena ini datang dari Allah. Maka tujuannya juga lillah. Itu baru klop. La ilaha illallah. U'budullaha. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sudah sedikit ya. Ya, jadi beliau mengatakan anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mislu Islam. Iman dan ihsan. Maka sekarang tinggal yang terakhir. Harus paham tentang makna ibadah. Walaupun ini juga sudah sering disebut. Karena banyak orang yang keliru. Ya, banyak orang yang keliru. Tidak bisa membedakan mana ibadah, mana bukan. Sehingga nanti keliru juga menghukumi ini kesyirikan atau bukan. Dan juga keliru
dalam menentukan prioritas dakwah. Ya, prioritas dakwah. Karena dakwah para nabi, perintah Allah semuanya mengajak kepada ibadah. Ada orang misalnya mengatakan, ya, saya mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, ada dai yang mengatakan jangan nonton televisi. Kenapa? Karena itu musyrik. Karena itu apa? Jawabannya musyrik. Benar atau tidak? Ya dia tidak bisa bedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Nonton televisi bukan ibadah. Hah? Ada yang mengatakan nonton itu ibadah? Maka tidak mungkin dihukumi yang nonton itu musyrik. Kecuali kalau dia nonton kesyirikan, kemudian dia amalkan kesyirikan. Tapi nontonnya bukan ibadah. Jadi kekeliruannya dua. Menghukumi televisi itu ibadah, kemudian menghukumi ya musyrik. Ya bahaya. Walaupun tujuannya bagus-bagus saja, ya, tapi ya keliru. Sudah habis waktu ya. Ya insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang makna ibadah. Dan juga nanti ya seterusnya beberapa perincian dari jenis-jenis ibadah. Jadi kuncinya di sini ya. Kuncinya di sini. Nanti semua pembahasannya kembali lagi ke sini. Termasuk memberikan nanti hukum. Karena tauhid itu sebenarnya pelajaran yang mudah. Harus ditahu oleh semua tingkatan. Kecuali ada beberapa hal yang merupakan perincian dari tauhid. Tapi kalau umumnya itu semuanya bisa memberi hukum. Kan itu biar orang awam kalau orang berbuat kesyirikan bisa dia tegur, itu kesyirikan. Karena tauhid kan cuma dua, apa? Amal ibadah itu cuma dua, tauhid dengan syirik. Jadi kalau dia tahu itu ibadah dipalingkan, berarti jawabannya pasti kesyirikan. Beda dengan fikih misalnya. Kalau orang misalnya sujud lupa bagaimana hukumnya. Tidak boleh dia menjawab kalau dia tidak belajar. Bahkan walaupun dia belajar, kalau belum dianggap ahlinya, tidak boleh dia memberi fatwa. Tapi kalau masalah kesyirikan, ya siapa saja yang sudah belajar, tahu prinsip-prinsip tauhid dan prinsip-prinsip kesyirikan, dia harus menjawab. Ya, dia harus menegur, walaupun tentunya ya dengan cara yang baik. Dan bisa dia memberi hukum, tidak perlu menunggu fatwa. Kecuali dia kurang jelas, baru dia tanyakan. Tapi hal-hal yang jelas dan itu lebih banyak yang jelas, lebih banyak yang mudah daripada sebagian hal yang samar bagi sebagian orang. Itulah pentingnya belajar ya tauhid. Kadang orang yang tidak belajar pun, tidak belajar maksudnya sekolah yang tinggi, lebih tahu tentang tauhid daripada orang yang belajar S1, S2, kadang S3, kadang Prof, tidak tahu tentang kesyirikan. Maka yang tidak belajar bisa menegur, Prof ini kesyirikan. Dan nanti yang kita jelaskan cara membedakannya dengan mudah. Ya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.